Pasukan Israel yang beroperasi di Khan Yunis, Gaza Selatan terlibat bentrok dengan 18 anggota Hamas. Dalam insiden yang terjadi pada Rabu 20 Agustus 2025 pagi itu, 3 prajurit Israel IDF dilumpuhkan dan 1 diantaranya mengalami luka serius. Dikutip dari The Times of Israel, IDF menduga bahwa militan Hamas itu berusaha untuk menculik pasukan Zionis. Menurut penyelidikan militer, serangan itu dimulai sekira pukul 9 pagi. Hamas muncul dari sebuah terowongan di selatan Khan Yunis sambil melesatkan tembakan dengan senapan mesin dan RPG. Militan Hamas itu menerobos perkemahan dan terlibat baku tembak dengan pasukan Brigade Kfir. IDF mengklaim mereka berhasil menewaskan 10 militan Hamas dan 8 lainnya melarikan diri. Militer Israel juga merilis rekaman yang menunjukkan serangan udara serta upaya mereka untuk menangkis serangan Hamas. Israel dilaporkan telah memberikan persetujuan akhir untuk proyek pemukiman yang bakal membagi tepi barat dan mengisolasi Yerusalem Timur. Proyek E1 itu diketahui mencakup pembangunan lebih dari 3.400 rumah pemukim antara Yerusalem dan pemukiman Ma'ale Adumim di tepi barat. Dilaporkan proyek tersebut bertujuan untuk membagi tepi barat menjadi 2 bagian. Nantinya, proyek itu akan memisahkan kota utara Ramallah dan Nablus dari Bethlehem dan Hebron. Selain itu, Israel berniat mengisolasi Yerusalem Timur. Dikutip dari Palestine Chronicles, Kamis 21 Agustus 2025, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mendukung rencana itu. Bahkan Smotrich menyebutnya sebagai keputusan bersejarah. Menurutnya, rencana itu merupakan langkah signifikan yang secara praktis menghapus delusi 2 negara. Pasukan pertahanan Israel IDF menyerang sejumlah target Hizbullah di Lebanon Selatan, Kamis 21 Agustus 2025. Seiring dengan itu, pasukan sementara PBB di Lebanon UNIFIL mengumumkan bahwa pengamat dan angkatan bersenjata menemukan terowongan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, militer menyatakan bahwa target yang diserang IDF adalah depot senjata. Selain itu, mereka juga menggempur peluncur roket Hizbullah. Bersamaan dengan itu, UNIFIL menemukan terowongan di dekat kota Qusayr di Lebanon Selatan. Dilaporkan, terowongan tersebut memiliki panjang sekira 50 meter. UNIFIL juga menemukan adanya sejumlah senjata yang belum meledak di daerah tersebut. Pengumuman ini muncul saat Dewan Keamanan PBB tengah meninjau resolusi rancangan Perancis untuk memperpanjang misi perdamaian. Mesir diam-diam mengerahkan puluhan ribu pasukan di sepanjang perbatasan Gaza dan Sinai. Penempatan ribuan pasukan itu dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran rencana pendudukan Israel di jalur Gaza. Dilaporkan, Mesir mengerahkan 40.000 tentara di Sinai Utara. Dikutip dari Tribun News, Kamis 21 Agustus 2025, Sinai Utara merupakan salah satu provinsi di Mesir yang terletak di timur semenanjung Sinai, yang mana sisi timurnya berbatasan langsung dengan jalur Gaza dan Israel. Adapun pengerahan puluhan ribu tentara itu dilakukan lantaran Presiden Abdel Fattah el-Sisi memberikan perintah langsung. Langkah ini diambil seusai muncul kekhawatiran bahwa operasi Israel di jalur Gaza akan mendorong eksodus atau perpindahan besar-besaran warga Palestina ke Mesir. Mesir menilai upaya pemindahan warga Gaza itu merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan hak rakyat Palestina atas tanahnya sendiri. Karena itulah Presiden el-Sisi berulang kali menegaskan bahwa eksodus semacam itu takkan pernah diterima. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 4 pejabat Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC Rabu 20 Agustus 2025. Satu di antara 4 pejabat itu merupakan seorang hakim yang mengesahkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Middle East Monitor, keempat petugas itu adalah Nicholas Yanguillo, Nazhat Samim Khan, Mame Mandia Yenyang, dan Kimberly Pross. Mereka dimasukkan ke dalam daftar warga negara yang ditunjuk khusus. Departemen Luar Negeri menyatakan, sanksi yang dijatuhkan itu berdasarkan perintah eksekutif 14203. Perintah itu menargetkan upaya ICC yang dinilai jahat dan bertujuan untuk memberi konsekuensi pada mereka yang terlibat pelanggaran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Adapun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menuding 4 pejabat ICC itu
berupaya untuk menangkap, menahan dan mengadili warga Amerika atau Israel. Terlebih langkah itu dilakukan tanpa persetujuan dari kedua negara.